Selamat siang, apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja. Dan untuk tema kali ini adalah apa yang ia katakan kepada keluarganya tentang dirimu. Apakah keluarganya tahu dia punya hubungan dengan kamu? Kita akan lihat dulu ya sama-sama teman-teman. Sebelumnya kita lihat dulu bagaimana energinya kepada kamu. Oke. Energinya kepada kamu. Aku ngeliat ada kartu Eight of Cups ya. Jadi gini, ini energi yang kalian sama-sama move on dari masa lalu. Ya, mungkin kamu punya kisah yang nggak baik ya dengan pasangan kamu sebelumnya, dia pun juga begitu. Jadi energinya sama-sama move on. Yang aku rasakan di sini adalah energi dari dia tuh lebih maju, sementara kamu di sini masih kayak apa ya, punya konflik batin. Kamu suka ingat-ingat masa lalu, kamu suka ingat-ingat kesakitan yang kamu rasakan, masih ada traumatik sama kamu. Jadi energinya tuh kayak kamu sering berpikir ke dia bahwa dia mah sama aja sama yang lain, dia sama aja sama yang dulu-dulu ya. Oke. Namun kita lihat di sini apa yang sebenarnya dia pikirkan dalam alam bawah sadarnya, teman-teman. Dalam alam bawah sadarnya, walaupun kamu di sini masih belum sepenuhnya percaya sama dia dan kamu tidak yakin sama dia, saya ngelihatnya dia tidak bisa kemana-mana. Ya, hatinya tuh sudah mentok sama kamu dan seakan-akan kayak kalau sama kamu tuh jadi lemes gitu, jadi jadi salah tingkah ya, sering salah tingkah. Dia merasakan jatuh cinta yang amat dalam sama kamu dan ada keinginan untuk membahagiakan kamu dari materi, dari rezeki dan semuanya. Dia pengen memenuhi, dia jadi dia provide buat kamu. Di sini dia pengen yang beliin kamu ini itu. Jadi kamu misalnya kamu wanita, kamu tinggal duduk di rumah, dia yang akan memenuhi kebutuhan kamu. Ya, dia akan mensupport kegiatan kamu dengan materinya yang cukup buat kamu. Itu yang dia inginkan. Jadi kalau dibilang kalau dari orangnya sendiri, sepertinya nggak main-main ya. Oke. Sekarang kita akan lihat pandangan keluarganya. Tapi sebelum itu aku ingin membacakan sebetulnya apa sih yang dia katakan kepada keluarganya tentang kamu. Apa yang dia katakan tentang kamu kepada keluarga besarnya. Oke. Kamu tuh adalah orang baru, dia bilang ya. Sebelumnya dia pernah sakit hati dengan seseorang. Dan sekarang ini dia lihat ya, energi kamu itu membuat dia maju, membuat dia jadi pengen menjalin sebuah hubungan lagi. Dia bilang sama keluarganya bahwa dia mau serius sama kamu karena kita lihat kartunya ini kayak stuck. Nah, terus dia merasa dia ini sangat jatuh cinta sama kamu. Dia bilang kepada keluarganya bahwa kamu adalah sosok yang sempurna. Ya, sosok yang dia sayang, sosok idealnya dia. Kemudian ada kartu Six of Wands. Yang dia bilang ke keluarganya adalah kamu banyak mensupport dia, kamu banyak mengerti kesulitan dia, kesibukan dia, semuanya kamu support ya energinya. Dan di sini ada kartu Four of Pentacles. Artinya gini, dia nggak mau yang lain. Dia udah bilang sama keluarganya, aku nggak mau sama yang lain, aku maunya sama orang itu, maksudnya kamu ya, disebutin nama kamu. Nah, bagaimana sih tanggapan orang tuanya dulu? Orang tuanya, kita mulai ya. Aku akan bukakan dengan cara aku tutup dulu. Ini orang tua intinya dulu ya. Kemudian jika dia punya saudara perempuan,
3 kartu di bawah orang tua, 3 kartu di bawah kanan itu adalah untuk yang saudara laki-laki. Ya kalau misalnya dia cuma punya saudara perempuan berarti bacanya di sini aja. Kalau dua-duanya ya dua-duanya ya. Kita akan lihat sama-sama apa kata orang tuanya. Kalau orang tua itu menjadi satu ya. Kenapa? Karena itu satu kesimpulan. Kita lihat bagaimana ke kamu. Dia ngelihat ya, walaupun mungkin belum kenal, belum dekat ya, tapi dia merasakan kayaknya anaknya kok bahagia sama kamu. Ya, kayak happy gitu. Kamu tuh bawa energi happy buat dia. Kemudian dia melihat anaknya itu tenang, suka gitu ya, nggak ada jarang kayak berantem mungkin atau orang tuanya nggak lihat ya, sering berantem atau gimana aku nggak tahu, tapi yang aku lihat di sini adanya ketenangan. Orang tuanya melihat kamu tuh punya value, kamu punya nilai, jadi cocok lah di mata orang tuanya. Nah, yang aku lihat di sini mungkin kerap kali ya orang tuanya tuh bilang kalau kamu udah dapet seseorang yang ideal kayak gini, jangan sampai dia pergi gara-gara sikap kamu. Ya, dia menyadari kalau kamu pergi, anaknya itu akan crowded gitu. Ya, aku ngelihatnya sih so far sih baik-baik aja sih teman-teman, karena aku ngelihatnya orang tuanya itu malah pengen ada satu keseriusan yang kalian akan bina ke depannya. Karena dia tahu ketika nanti anaknya nggak sama kamu atau kamu pergi, dia bakalan bakalan patah hati banget, bakalan patah hati lagi. Nah, gimana nih kalau saudara perempuan, kalau dia punya saudara perempuan? Kalau kamu perempuan ketemu sama perempuan, aku nggak ngerti, tapi saudaranya tuh lebih protektif ya. Aku nggak tahu, tapi saudaranya termasuk keras sama kamu, entah dia punya kakak atau saudara perempuan apapun itu, saudaranya tuh akan protektif sama dia. Dan yang aku lihat di sini mungkin akan saudaranya itu kayak nggak mau akur gitu ya, saudara perempuannya nggak mau akur, jadi lebih kepada lebih kepada kalau kamu perempuan dia perempuan, sama-sama baper gitu. Wah, ini pacar kakak gue nih, gue nggak boleh biarin kakak gue sakit hati lagi nih, gue harus jagain dan lain-lain. Nah, jadi dia akan lebih protektif. Ini bisa saudara perempuan atau anak perempuan ya. Kalau ini adalah anak laki-laki atau saudara laki-laki, mau kakak mau adik atau apapun, nggak begitu ngurus. Kalau aku lihat nggak begitu ngurus. Kalau yang laki-laki justru malah cuek, nggak begitu ngurus ya, urusannya adalah urusan saudaranya, dia nggak mau ikut-ikutan, dia lebih independen. Kalau laki-laki, kalau ini lebih nerima aja sih, lebih cuek gitu. Tapi kalau cewek ya, kamu harus tahu bahwa kadang-kadang ada protektor gitu teman-teman, protektor. Nah, aku akan lihatkan untuk kesimpulannya kayak apa. Sebenarnya sih kalau aku lihat apakah memang disetujui ya hubungan kamu sama dia, aku bilang disetujui teman-teman. Karena kenapa? So far ya, orang-orang di sekeliling itu menerima. Jadi bagus ini energinya, menerima. Dia tahu nih kamu itu punya kualitas yang bagus, kamu bisa ngejagain anaknya. Terus malah orang tuanya yang wanita mungkin kayak nganggap kamu udah kayak anak sendiri. Jadi baik banget nantinya, baik banget. Pokoknya nggak ada gap, nggak ada jarak gitu loh. Terus di sini yang aku lihat adalah seseorang ini lebih kepada pengen ya, secara kan anaknya mungkin pernah patah hati ya kan, dan itu sangat mempengaruhi mental anaknya gitu loh. Nah, kalau misalnya memang kamu ini adalah orang yang cocok, maka orang tuanya pengen segera ada pengikatan. Soalnya kenapa? Ya takutnya nanti putus atau gimana ya, karena anaknya ini kayak ketergantungan sama kamu, takutnya nanti jadi nggak sehat.
gitu teman-teman. Aduh, itu anakku rewel banget. Suaranya itu dari dulu aku buat tarot ya, terus ada suaranya masuk, teriak-teriakannya dia. Kalian ada nggak sih yang kerja suara anaknya itu masuk gitu? Nah, di sini aku akan lihat untuk kartu oracle-nya ya. Nah, gini. Saya melihatnya di sini ada keseimbangan energi maskulin dan feminin. Kenapa aku bilang kayak gitu? Aku lebih melihat sosok dari orang ini ya, sosok dari orang ini itu merasa 50-50 sama kamu. Maksudnya dia ngerasakan apa ya? Dia ngerasain kayak kamu tuh penyeimbangnya dia. Jadi kamu tuh udah kayak dia. Sama aja, kamu sama dia tuh kayak 11-12, jadi kayak satu kesamaan. Kamu punya energi spiritual yang bagus, dia pun juga begitu. Kamu punya keinginan untuk bersatu yang kuat. Nah, di sini yang aku lihat ya, adanya merger. Energi kalian itu memang bisa dibilang energinya itu cocok, energinya satu arah, dan aku lihat sih insya Allah nggak ada namanya hambatan dari orang tua ya atau keluarga dia gitu. Nah, yang kamu yakinkan ya harusnya keluarga kamu. Apakah keluarga kamu menerima keluarganya, kan kita nggak tahu. Nah, di sini oke, jatuh. Di sini aku ingin membacakan mengenai apa sih kecocokan kamu sampai orang tuanya approve. Dia tuh melihat kamu itu adalah sosok yang beruntung gitu loh ya. Orang tuanya juga ngelihat, keluarga juga melihat beruntung banget kamu dapet dia gitu. Pertama ya, kamu punya hidup itu lebih baik ya, karena kenapa? Kamu tertata dengan kamu gitu, maksudnya membawa keberuntungan. Kedua, energi kamu itu, kenapa aku ketawa lihat ini ya? Kayak menghina gitu. Energi kamu itu adalah energi yang memenangkan gitu loh, energi pemenang. Kalau kamu ini, dia ini, aku lihat aku lucu banget ya, mukanya bete banget di sini ya. Jadi kamu tuh memenangkan hatinya sih. Kalau dibilang kamu keras, kamu sama dia lebih keras, kamu yang keras. Jadi dia banyak ngalah ya. Dia ngelihat anaknya tuh sangat sayang sama kamu, justru anaknya tuh banyak ngalah ya, banyak berempati sama kamu. Terus di sini kita lihat lagi, orang tuanya bilang kamu itu adalah orang yang bisa merawat ya. Kamu tuh pandai merawat diri juga, udah pasti kamu empatinya besar untuk merawat orang lain. Kalau dilihat kamu orangnya apik ya, apik. Udah itu kamu tuh bukan orang yang slow down, apa-apa cepet gercep gitu, suka ya. Dan di sini kamu tuh presentasinya bagus ya, secara visual, secara look itu bagus banget. Jadi siapa nih yang mau cepat-cepat menikah ya? Siapa tahu kan, biar biar bahagia, cepat menikah, cepat punya momongan hidup bahagia, menjalin sesuatu yang kehidupan yang baru dengan orang yang kita suka. Nah, di sini teman-teman yang aku mau kasih tahu sama kamu, ketika kamu bertemu sama orang ini ya, ketika kamu jadi nanti sama orang ini, yang harus kamu khawatirkan adalah apa sih? Adalah menjaga finansial dengan baik aja. Karena aku lihat ya, hambatan yang ada adalah kalian berdua tuh kadang-kadang suka boros, sehingga kadang-kadang tabungan itu jadi korban. Tabungan jadi korban ya. Terus di sini kalau terlalu boros tuh berarti takutnya nggak punya aset gitu.
Sumpah aku tuh ribut banget loh. Nah, di sini ada kartu Death End, Stability, dan Separation. Hati-hati ya, kalau aku bilang apa yang harus kau pertahankan di sini adalah kalau saya kamu jadi nih, jadi ya harus pintar-pintar mengelola keuangan. Kenapa? Karena masalah kalian adalah di keuangan. Kalau kamu tidak stabil, kamu bisa bercerai sama orang ini. Jadi pastikan kamu aktif bekerja, dia juga aktif bekerja. Jangan jangan males gitu. Gak bisa mengandalkan satu orang saja sebagai sumber, walaupun kamu tahu mungkin dia orangnya ya memberi. Tapi di sini ada potensi kalian berpisah kalau tidak baik dalam mengelola keuangan. Ya, sedih walaupun kamu tahu dia ini adalah orang ideal kamu, tapi harus hati-hati aja. Dan di sini teman-teman, aku ingin bacakan untuk namanya. Di sini nama-namanya atau inisialnya. Sorry ya, aku tuh sumpah nggak enak buat video ada background suara yang akunya kadang-kadang suka emosi gitu, nggak konsen jadinya. Mohon maaf ya. Nih nama-namanya. Oke. Di sini tahu ya, misalnya kamu melihat inisialnya berarti energinya adalah energi orang yang kita bacakan sekarang ya. Keluarganya berarti apa? Menerima kamu. Kalau misalnya memang ada keluarganya dia yang mungkin nggak terlalu srek ya, keluarga wanita nih, karena kan biasa kalau wanita itu akan protektif gitu. Nah itu kamu santai aja sih, cara ngadepinnya udah santai aja, just be yourself aja. Kalau kamu udah ngerasa mau deket sama dia tapi dianya menjaga jarak, ya udah, nggak semuanya bisa dipersatukan ya, yang penting kamu udah usaha. Tips buat kamu, kalau misalnya memang cinta ya dipertahankan, itu aja ya. Saling percaya, saling komunikasinya dijaga, saling berpositive thinking aja ya. Terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk hari ini. See you next video. I love you. Bye bye.